Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, sahibin dan sahibat, di antara peristiwa teragung dan istimewa yang terjadi di bulan suci Ramadan adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan istilah malam nuzulul Quran. Apa sih sebetulnya Al-Quran itu? Apa makna mengapa Allah menurunkan Al-Quran? Ahibba'il kiram, Quran bagi kita umat muslim adalah sebagai surat undangan, sekaligus sebagai tiket untuk kita kembali pulang ke kampung halaman kita. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Asbab satu kesalahan, lalu beliau jatuh turun ke bumi. Namun Allah menciptakan manusia dengan cinta dan berkeinginan untuk mengangkat kita kembali ke puncak. Maka dari situlah asbab diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini membumi semata-mata untuk melangitkan manusia kembali ke pangkuan asalnya, kampung spiritualnya, yaitu surga. Ahibba'il kiram, olehnya itu malam nuzulul Quran kembali mengingatkan kita bahwa seberat apapun ujian yang kita alami, permasalahan hidup yang kita hadapi di dunia ini, maka kembalilah, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena dengan membacanya akan menenangkan pikiran dan hati kita. Di dalam bulan suci Ramadan ada beberapa keistimewaan bagi orang yang melaksanakan ibadah-ibadah fardu maupun ibadah-ibadah sunnat. Di antaranya membaca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran akan mendatangkan pahala sampai 10, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini diberitakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis lain dikatakan, man adda sunnatan fihi kaman adda faridatan fima siwa. Barang siapa yang menunaikan amalan ibadah sunnat di dalam bulan suci Ramadan, maka ia seperti melaksanakan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Dan barang siapa yang melaksanakan amalan ibadah fardu di dalam bulan suci Ramadan, maka ia bagaikan melaksanakan 70 ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Itulah keistimewaan dan keagungan Al-Quran. Dengan membacanya akan menenangkan hati kita, memahami makna demi makna yang terkandung di dalamnya tentu akan menyingkap tabir kebodohan dalam diri tiap insan. Mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari akan menjadi cahaya penerang jalan bagi kita di dunia wal akhirah. Di antara keistimewaan lain yang berhubungan dengan Al-Quran adalah dimuliakannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi yang menerima wahyu. Dimuliakannya malaikat Jibril selaku malaikat yang mengantarkan Al-Quran, dan dimuliakannya bulan suci Ramadan di antara bulan-bulan yang lain karena di dalamnya lah diturunkan Al-Quran. Tentu Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan untuk kita baca, lalu kita hafal, lalu kita lantunkan dengan suara yang merdu dan indah. Namun sesungguhnya Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya adalah petunjuk dan pedoman berkehidupan bagi kita seluruh umat manusia tanpa kecuali.
bagaimana kita menata kehidupan menjadi menuju ke arah yang lebih baik. Apa yang mesti kita kerjakan dan apa yang mesti kita tinggalkan, semuanya tertuang dalam pedoman hidup, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini melalui perjalanan sejarah kita saksikan bagaimana Allah mengangkat masyarakat jahiliyah menjadi umat khaira ummah, umat yang terbaik, yang tampil menjadi contoh dan suri tauladan. Yang tadinya kaum jahiliyah yang berada di titik nadir keburukan, yang begitu tinggi tingkat kriminalitasnya, pencurian, perampokan, perzinahan, pembegalan, dan lain-lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu pedoman, yaitu Al-Quran, yang berisikan tata cara berkehidupan yang ideal, sehingga mampu merubahnya menjadi masyarakat yang terbaik. Al-Quran turun menjadikan hati yang kasar menjadi lembut dan begitu baik. Pencuri berubah menjadi orang yang sangat dihormati. Orang yang tamak dan rakus berubah menjadi orang yang begitu dermawan. Orang yang tadinya tertindas dan kehilangan semangat hidup kembali termotivasi untuk berusaha dan menjadi lebih baik berkat Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Asdiqai wa ahibba'il kiram, Al-Quran mengandung banyak ayat yang mengajarkan tentang moralitas dan etika. Mari kita terapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam keseharian kita. Berbicaralah dengan jujur, berperilakulah yang baik terhadap sesama. Mari kita berusaha bersikap adil dan bijaksana dalam segala hal. Melalui momentum nuzulul Quran, saya meminta mari kita menjadi ahlul Quran yang gemar membaca, mengkaji, memahami, dan mengaplikasikan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan. Semoga kita dapat menjadi individu yang lebih baik, hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitab sucinya. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya waj'alil Qur'ana nuran lana fil kubur wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Qur'an, jadikanlah Al-Quran sahabat kami di dunia, jadikanlah Al-Quran penerang di dalam kubur kami, dan jadikanlah Al-Quran sebagai penolong kami di hari kiamat insyaallah. Ya Arhamar Rahimin. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.